uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 Universitas Negeri Padang. Perkenalkan, saya Ida Yuniarti Astuti SPD, guru di SMA Negeri 1 Paguyangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 dengan mengambil materi di kelas 11, lingkaran, dan submateri persamaan lingkaran. Berikut video praktik pembelajaran saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, tolong ketua kelasnya Mas Septian dipimpin berdoa ya teman-temannya ya. Sambil kalian menyiapkan alat tulis dan peralatannya, saya cek kehadirannya terlebih dahulu ya. Alfia Sulanjani, Andika Danu Saputra, Bramantio Arsi Wibowo, Diana Sofia, Mutiarani Alfa, Nanda Amelia, Rita Teresna, Kohrul Yudi, Rahma Pinky, Septian Rifki Nugroho, Syauka Zahro. Ya, alhamdulillah semua hadir pada pagi hari ini ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, apakah yang hari ini piket tadi pagi sudah membersihkan ruangan? Sudah, alhamdulillah. Coba dicek lagi di bawah meja atau di dalam lacinya apakah masih ada sampah atau tidak? Tidak ada, sudah dibersihkan? Ya. Jadi kita harus selalu menjaga kebersihan ya. Kalau kelasnya bersih, kita belajarnya enak dan insya Allah kita akan sehat selalu ya. Nah, di situasi pandemi seperti ini, kalian harus selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat, patuhi protokol kesehatan, dan selalu ingat 5M ya. Semoga kita dijauhkan dari penyakit ini, kita dalam keadaan sehat selalu bisa belajar dengan tenang ya. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas materi persamaan lingkaran. Ini materi baru ya, materi ketiga di kelas 11 ini pada mata pelajaran matematika peminatan. Saya mau tanya nih, waktu SMP, kalian sudah pernah belajar tentang lingkaran atau belum? Sudah. Apa saja yang kalian pelajari waktu SMP? Keliling lingkaran, apalagi? Oh, jari-jari lingkaran. Kemudian apalagi? Ada luas juga ya. Kemudian ada lagi enggak? Seperti juring, kemudian tembereng, mencari luasnya itu dipelajari tidak? Iya ya. Nah, di materi SMP itu yang kalian pelajari adalah lingkaran yang dilihat dari sudut pandang pengukurannya ya. Jadi geometri dasar. Sedangkan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yang di SMA ini adalah persamaan lingkaran. Jadi lingkaran yang kita pandang dari segi geometri analitik. Apa saja yang akan dipelajari? Ada persamaan lingkaran. Kemudian ada nanti koordinat titik pusat, ada panjang jari-jari, kemudian ada persamaan garis singgung. Nah, itu adalah lingkaran yang dipandang dari sudut geometri analitik ya. Nah, jadi berbeda dengan apa yang sudah pernah kalian pelajari waktu SMP. Kemudian, pernahkah kalian melihat gambar ini? Pernah di mana? Oh, di film. Yang lainnya? Belum pernah. Nah, dulu di film ini tentang apa, Mas? Oh, tentang radar. Radar apa?
radar kapal. Nah, jadi benar ini adalah gambar tampilan radar pada kapal. Ya. Jadi, kenapa kapal-kapal yang ada di laut itu bisa tahu arah? Bisa tidak saling menabrak satu sama lain. Ya. Itu karena adanya salah satu alat navigasi pada kapal yang namanya radar. Jadi dia gunanya untuk apa? Menentukan letak kapal terhadap benda-benda yang ada di sekitarnya. Bisa terhadap daratan, bisa terhadap kapal lain ya, bisa terhadap batu-batu karang yang ada di kapal yang ada di laut ya. Jadi radar ini bisa mendeteksi hal tersebut. Nah, apa kaitannya dengan apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Nah, coba kalian lihat gambarnya di depan. Kira-kira bentuk apa yang kalian lihat di situ? Bentuk lingkaran. Nah, bentuk lingkaran di sini nanti digunakan untuk memodelkan jangkauan dari radar tersebut. Jadi seberapa jauh dia bisa mendeteksi benda-benda di sekitar kapal itu dia dimodelkan dengan bentuk lingkaran. Nah, selain itu ada juga yang dimodelkan dengan bentuk lingkaran. Nah, ini biasanya kalian lihat ini di mana ya? Di media sosial biasanya. Selain itu di berita pernah nggak lihat kayak gini? Tayangan berita. Iya, ini apa ya itu? Tulisannya? Info gempa. Oh, berarti ini yang Manokwari itu apa itu? Iya, pusat gempanya ya. Nah, di situ bentuk apa yang kalian lihat? Ya, iya di sekitaran Manokwari itu, sekitar pusat gempa. Bentuk lingkaran. Nah, di sini lingkaran juga digunakan untuk memodelkan jangkauan dari suatu gempa. Radiusnya sampai berapa kilometer. Biasanya sering kalian dengar ya. Nah, itu juga dimodelkan dengan bentuk lingkaran. Nah, itu adalah beberapa contoh pemodelan lingkaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi nanti kita akan menentukan persamaan dari model lingkaran tersebut. Dengan belajar persamaan lingkaran ini, nanti banyak hal yang bisa kalian ketahui. Misalkan tadi kalian bisa menentukan jarak jangkauan dari radar yang berarti nanti kapalnya itu bisa mendeteksi benda-benda lain yang ada di sekitarnya itu sejauh radius berapa kilometer gitu ya, termasuk gempa ini juga. Misalkan dia pusatnya terletak pada koordinat berapa, kemudian radius jangkauannya berapa, kira-kira nanti orang-orang yang bisa merasakan gempanya itu sampai sejauh berapa kilometer, seperti itu ya contohnya ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi persamaan lingkaran, saya mau kalian mengingat kembali terlebih dahulu materi yang sudah pernah kalian pelajari. Ini adalah materi prasyarat sebelum kita belajar persamaan lingkaran. Apa saja? Nah, ada dua. Yang pertama, teorema Pythagoras, dan yang kedua, rumus jarak dua titik. Ini sudah pernah dipelajari di SMP. Ya kan? Masih ingat? Rumus Pythagoras, masih ingat? Kemudian rumus jarak dua titik. Yuk, kita ingat kembali ya. Rumus Pythagorasnya bagaimana? Coba diulangi. Mbak Alfia. A kuadrat plus C kuadrat sama dengan B kuadrat.
Nah, kira-kira sudah benar belum? Atau ada yang mau menyampaikan? Mbak Sofi misalkan. Oh. Oh ya, Mas Septian. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat ya. Tepuk tangan buat Mas Septian dan Mbak Alfia tadi ya. Sudah menyampaikan pendapatnya. Nah, yang benar adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Bu, saya ingatnya rumus Pitagoras itu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Apakah benar? Belum tentu ya, tergantung sisi-sisi dari segitiga siku. Jadi jumlah kuadrat sisi tegaknya ini atau sisi yang mengapit sudut 90 derajat atau sudut siku-siku berarti B kuadrat ditambah C kuadrat ya. Dia nilainya sama dengan kuadrat dari sisi miring atau hipotenusa ya namanya ya. Kemudian yang kedua adalah rumus jarak 2 titik. Misalkan di sini terdapat titik A, koordinatnya X1, Y1, dan di sini terdapat titik B yang koordinatnya X2, Y2. Maka jarak titik A dan titik B, misalkan di sini saya notasikan dengan D, maka panjang D rumusnya adalah X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Inilah rumus jarak 2 titik. Sudah ingat sekarang? Sudah. Nah, jadi sebelum kita mempelajari materi persamaan lingkaran, kita harus mengingat kembali dua rumus ini, yaitu teorema Pitagoras sama rumus jarak 2 titik. Nah, kemudian sudah mengingat materi prasyarat, maka tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah nanti yang pertama setelah kalian berdiskusi sambil mempelajari materi yang ada pada media ajar, nanti akan saya bagikan. Harapannya kalian nanti dapat menentukan persamaan lingkaran dengan pusat 0,0. Yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kalian menyelesaikan diskusi dan mempelajari materi ajar, kalian dapat menentukan persamaan lingkaran yang pusatnya di A, B. Dan yang terakhir, setelah kalian berdiskusi, nanti kalian mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan lingkaran ya. Itu tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini nanti akan kita mulai dengan saya sajikan suatu permasalahan ya. Kemudian kalian akan diskusikan bersama kelompok kalian. Setelah itu kalian presentasikan ke depan dan yang terakhir nanti saya adakan post test. Nah, kalau ada post test berarti ada pre-test ya. Tes sebelum pre-test ya. Nah, pre-testnya silahkan kalian keluarkan HP-nya. Pre-testnya kita pakai Quizzes. Sudah pernah pakai Quizzes? Sudah. Nah, silahkan dibuka. Saya tampilkan Quizzesnya ya. Masuk? Sudah? Yuk, nih yang sudah masuk baru Rahma Pinky, Rosa, Andika.
sudah menjawab benar nih yang sudah gabung ya. Yo, Diana Sofia, Rosa Reynalda, Alvita Sulanjani, Mutiarani, Rahma Pinky, Andika Saputra, Kohrul, Syauka. Ya, sudah semua ya. Nah, jadi dari 5 soal yang saya berikan, bagus nih, sudah ada yang benar 4 nomor. Ya, ada yang baru benar 1 nomor juga, tidak apa-apa ya. Jadi harapannya pretest ini adalah untuk mengukur kemampuan awal kalian. Setelah kita bahas materi persamaan lingkaran, nanti akan ada post test ya. Harapannya nanti kalian sudah benar-benar memahami materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, silahkan ditutup HP-nya. Nah, sesuai tahapannya tadi, berarti setelah pretest saya akan menyajikan suatu permasalahan. Apakah bisa dilihat dengan jelas permasalahannya? Ya, di sini ada permasalahan suatu kapal pesiar dilengkapi dengan alat navigasi radar yang mampu memberikan informasi mengenai jarak kapal dengan kapal lain ya, jarak dengan daratan maupun dengan kapal lain. Jika model jangkauan maksimum radar tersebut mengikuti persamaan x kuadrat plus y kuadrat min 6x min 14y min 1967 sama dengan 0, maka dapatkah radar kapal pesiar tersebut mendeteksi kapal lain yang berada pada koordinat 50, min 25. Dari permasalahan yang disajikan di depan, bisa terlihat jelas yang di belakang ya. Ya, kira-kira informasi apa saja nih yang ada di sini? Ada? Iya, jangkauan maksimum radar. Dimodelkan ya, dengan persamaan apa itu? X kuadrat plus Y kuadrat min 6X min 14Y min 1967 sama dengan 0. Ini model apa ini Bu? Ya kan? Nah, nanti akan kita pelajari nih bagaimana memperoleh model persamaan tersebut ya. Nah, setelah ini silahkan kalian duduk berkelompok ya. Kelompoknya saya tentukan saja ya. Ini kelompok 1, nanti salah satu masuk ke depan ya. Kemudian kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, berarti nanti salah satu masuk ke depan, salah satu ke belakang. Silahkan langsung saja gabung ke depan. Itu berarti. Kemudian ini kelompok 2, kelompok 3. Jangan lupa diberi identitas ya. Dan ini kelompok 4, maaf. Silahkan kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing sambil membuka media pada halaman guruiy.semansapaguyangan.sch.id ya. Silahkan masuk ke halaman tersebut. Kalian bisa membaca materinya pada halaman tersebut. Permasalahannya sudah dibahas? Yang permasalahannya? Ya, jadi kalau sudah dapat rumusnya, silahkan kalian bahas permasalahannya. Nah, sudah selesai semua? Sudah? Nah, kalau sudah, adakah kelompok yang mau presentasi ke depan? Silakan angkat tangan.
Kelompok berapa? Kelompok 4? Iya. Berarti jawabannya silakan dikirim ya. Nanti kita tayangkan di LCD depan. Nah, sudah nampak ya belakang? Mas Kaurul kelihatan? Kelihatan ya. Silakan kelompok 4 maju untuk mempresentasikan hasilnya. Berarti permasalahannya ya. Nah nih, permasalahan tadi. Suatu kapal pesiar dilengkapi, masing-masing bisa membacanya ya. Ya. Langsung diketahui. Iya, langsung saja. Diketahui persamaan memodalkan jangkauan maksimum radar yaitu X kuadrat plus Y kuadrat min 6X min 14Y min 1967 sama dengan 0. Ditanya, maka dapatkah radar kapal pesiar tersebut mendeteksi kapal lain yang berada pada koordinat 50,25? Jawab. Langkahnya dicari apa dulu itu? Persamaan yang memodelkan jangkauan maksimum radar X kuadrat plus Y kuadrat min 6X min 14Y min 1967 sama dengan 0. Posisi kapal pesiar sama dengan koordinat pusat lingkaran. Jangkauan maksimum radar sama dengan jari-jari lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 6X min 14Y min 1967 sama dengan 0. Koordinat pusat sama dengan min setengah A besar, min setengah B besar sama dengan 3,7. Jari-jari lingkaran S kuadrat sama dengan akar seperempat A besar ditambah seperempat B besar kuadrat min C sama dengan akar seperempat dalam kurung min 6 kuadrat plus 14 min plus seperempat dalam kurung min 14 kuadrat plus 1967 sama dengan 45. Jadi jadinya 45 ya. Koordinat pusatnya berapa tadi? 3,7 ya. Terus berarti langkah berikutnya mencari apa? Yang berada pada koordinat 3,7 dengan kapal lain adalah D sama dengan akar X kuadrat min X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat sama dengan akar 47 kuadrat ditambah 18 kuadrat sama dengan akar 209 ditambah 324 sama dengan akar 2533. Iya, hasil akarnya berapa itu? 32 50,32 kurang dari 45 karena Lebih dari. dua kapal melebihi jangkauan maksimum. Lebih dari ya. Maka hasil tidak dapat menentukan kapal. Iya. Jadi setelah menentukan kedudukan dari kapal layar itu ya, berarti nyari koordinat titik pusatnya ya. Kemudian cari jari-jarinya. Berarti jari-jari ini merupakan jangkauan maksimum dari radar kapal. Nah, kemudian dibandingkan dengan jarak kapal pesiar lain ya. Maka jaraknya kedua kapal pesiar itu adalah 50,32. Coba kelompok lain, apakah jawabannya sudah benar? Sama atau tidak jawabannya? Oh, sama ya. Sudah benar berarti jawabannya? Iya, jawabannya sudah benar ya. Nah, karena jaraknya itu lebih jauh daripada jangkauan radar, kesimpulannya bisa dideteksi atau tidak? Kesimpulannya apa? Tidak dapat dideteksi ya. Jadi kapal pesiar lain tersebut tidak dapat dideteksi oleh kapal pesiar radar kapal pesiar semula ya. Nah, ada pertanyaan untuk kelompok yang maju? Jawabannya sudah sama semua ya? Ya, berarti tidak ada pertanyaan. Nah, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4 yang sudah maju ya. Terima kasih untuk kelompok 4.
silahkan boleh duduk kembali. Permasalahan yang sudah kalian kerjakan, ya, jadi dari permasalahan yang sudah kalian kerjakan, kalian bisa tadi memperoleh kesimpulan bahwa untuk menentukan persamaan lingkaran itu yang dibutuhkan adalah yang pertama apa tadi? Untuk menentukan persamaan lingkaran, maka yang pertama dibutuhkan adalah panjang jari-jari, dan yang kedua adalah koordinat pusat. Persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 dan jari-jarinya R, persamaannya bagaimana? X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kalau persamaan lingkaran yang pusatnya di A, B dan jari-jarinya R adalah kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Iya, atau bisa dibalik ya, X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, jadi itulah kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Apakah ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke post test? Apakah kalian sudah memahami bagaimana menentukan persamaan lingkaran? Sudah? Sudah. Apakah tadi dari permasalahan itu tadi berarti sudah bisa ya menentukan kesimpulannya ya? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Setelah kalian bisa menentukan persamaan lingkaran tadi ya, jadi kita memperoleh dua persamaan lingkaran ya. Pertama yang pusatnya di 0,0 dan jari-jarinya R, dan yang kedua pusatnya di A, B dan jari-jarinya R. Nah, sekarang untuk mengukur pemahaman kalian ya, tadi sudah ada pretest, kemudian kita sudah mempelajari materinya. Sekarang coba saya mau mengadakan post test. Apakah setelah diberi materi kalian bisa memahami materi persamaan lingkaran? Silakan disiapkan HP-nya. Nah, untuk post testnya silakan kita pakai quizzes lagi. Kalian masukkan kodenya ya. Sudah dimasukkan kodenya? Saya mulai. Waktunya terbatas ya. Siapkan alat tulis juga untuk coret-coretan. Yuk, sudah masuk nih. Yang lainnya segera masuk. Ya, coba setelah mempelajari materi hari ini, apakah kalian sudah bisa mengerjakan post testnya atau belum? Bisa masuk itu semua. Ya, yo Mutiara nih udah mau selesai nih. Rahma Pinky. Alfia Sulanjani, Rosa sudah selesai. Sudah selesai? Andika? Andika mana? Oh iya. Ya, ada yang masih salah satu nomor, yang belum benar semua belum ada ya. Nah, tetapi sudah lebih baik daripada pretestnya tadi ya. Nah. Yuk, Brahman, Tio, Bram.
Ya Bram, lainnya sudah selesai Bram? Ya? Septian juga belum selesai nih Septian. Septian? Bram? Bram? Ini Septian, kenapa ini Septian? Tadi presentasinya bisa loh. Iya, ini salah ngitung apa Septian? Ayo Bram. Ya, waktunya sudah habis ya Bram. Satu lagi Bram, sebelum saya akhiri. Iya, nah sudah lebih banyak warna hijaunya ya. Ini kenapa Septian ini ada error mungkin ini ngitungnya ya Septian? Nah, nih salahnya di mana nih, tahu ya? Ya, semuanya sudah selesai ya. Jadi setelah mempelajari, akhirnya kalian bisa memahami materi persamaan lingkaran ya. Nah, bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini dengan bantuan kuisis? Gimana Bram? Menyenangkan ya? Kuisnya jadi kelihatan ya, salah berapa benar berapa ya. Nah, kalau dengan diskusi gimana Mbak Alfia? Bantu ya, bisa lebih paham ya kalau diskusi bersama seperti ini ya. Iya, jadi tidak pusing sendiri ya kan. Nah, jadi itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas materi kedudukan titik terhadap lingkaran ya. Silakan nanti bisa kalian baca-baca dulu materinya. Dan untuk latihan soal di rumah, nanti kalian buka media yang saya bagikan ya, yang tadi di guruiy.smansapaguyangan.schid. Di situ ada latihan soalnya 2 nomor. Silahkan dikerjakan untuk PR di rumah. Jelas? Jelas. Nah, jadi pertemuan pada hari ini kita cukupkan dulu. Kita bertemu lagi di lain waktu. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.